mungkin target 195 200 HP udah cukup sih. Iya. Itu udah dari 1000 HP nggak bisa ya? Ganti mobil. Ganti mesin 2 JJ. Si ngebut. Si ngebut gue. Go Farmers Market balik lagi di Sekutu Otomotif. Nah, sekarang nih, permesinan. Jarang-jarang kan gue modif soal mesin. Kayaknya kali ini nih bakalan gue modif ya, nggak pol-polan sih. Tapi ini mah cukup buat harian lah. Ini di Elika nih, bareng Davin Disokin. Halo, jumpa lagi. Yang kerjaan Delika gue. Delika Elika. Udah ini ya, udah jual ya? Udah. Akhirnya ganti kembali ke mobil keluarga Indonesia. Mobil keluarga Indonesia, gitu. Nah, Vin, Innova kan lu sering kerjain, Vin? Hampir tiap hari sih. Oke, tapi sebelum kita ngomongin itu, mungkin teman-teman di sini ada yang baru ngeh segala macam. Kita recap sedikit kali ya. Boleh, Mas. Remap tuh apa sih? Remap, oke. Pertanyaan yang sering ditanya banget nih. Pokoknya remap itu intinya kan kita nge-reprogram ulang komputer mobil untuk meningkatkan tenaga mobilnya ya gitu ya. Jadi sebenarnya mesinnya itu bisa lebih, tapi dari pabrikan kan diamankan, diturunkan. Dengan alasan macam-macam lah ya, biar dia bisa jualan mobil lebih aman. Terus mobilnya juga dia nggak perlu kasih rem gede gitu segala macam, dan umurnya lebih panjang. Nah, bukan berarti di remap dinaikin itu jadi cepet jebol. Iya, umurnya lebih pendek gitu. Enggak juga, tapi kita mengoptimalkan lah ya. Namanya ibaratnya kayak orang nih, sebenarnya ibaratnya orang ini bisa lebih. Misalnya dia bisa ngangkat beban lebih, tapi dia nggak bisa karena kan nggak diprogram gitu. Jadi kita bikinin settingan biar dia tuh bisa lebih gitu loh. Dengan kemampuan dia, dengan kemampuan mesinnya segala macam. Nah, Innova ini memungkinkan untuk di remap ya? Sangat-sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Oke, untuk diesel sama bensin bedanya apa remap? Jadi kalau mobil bensin kan ada dua ya, turbo sama non turbo. Ya. Diesel juga ada, tapi diesel semua yang namanya turbo diesel zaman sekarang semuanya udah turbo lah ya. Udah turbo, termasuk Innova. Kalau di mobil yang udah ada turbo, di remap, potensi itu gede. Naiknya bisa sekitar 30%, bahkan kalau di Innova ini bisa sampai 80% lebih. Jadiin. Ada tapinya ya, Mas. Ada tapinya. Nah, makanya gue mau kasih lihat nih, mobilnya kan tahun berapa tadi? 2021. 21 ya, 21. Nah, ini sebelah kita nih ada Innova 2018. Beda nggak sih? Mesin sama kan soalnya? Si mesin sama, tapi banyak bedanya. Jadi, nah ntar kita kasih lihat juga. Kita buka kap mesinnya. Bedanya apa nih, Vin? 2021 sama 2019? Oke, di 2020 ke bawah ya sebenarnya 2020 ke bawah itu, dia tuh injektor yang digunain sama dia itu beda sama yang 2021. Injektornya? Injektornya nomor 1. Letaknya di mana sih? Injektor di bawah cover ini, nggak kelihatan sih. Nah, jadi yang di 2021 ini dia udah pakai injektor yang kayak teknologi dipakai sama Volvo tuh. Jadi di tiap injektor itu ada mikroprosesor lagi, microchipnya lagi. Waduh. Dia bisa mikir sendiri per injektor. Sedangkan yang ini semua diatur langsung dari komputer. Nah, makanya kalau sampai itu rusak tuh, mahalnya bukan main. Se-injektor bisa 15-20 juta. Anjing, sebijinya. Nah, makanya di 2021 pengalaman gua jangan gunakan biosolar, bro. Pakai biosolar kan kotor tuh. Iya. Keraknya tinggi. Nah, itu cepet jebol di injektornya. Sama mesin lu suaranya ngeretek. Ini pakai Dex ya? Pakai Dex. Kalau yang lama ini sih yang pada pakai biosolar masih oke, tapi ya mesinnya kasar juga sih. Iya. Tetap mendingan sih pakai yang dia punya setan poinnya tinggi tuh. Kalau di bensin kan oktan, diesel bilang setan. Setan, bukan setan yang ono maksudnya. Cetane, tulisnya cetane. Oke, cetane. Terus ECU yang dipakai beda juga. ECU-nya beda? ECU-nya beda. Sama-sama merek Denso, tapi beda total. Jadi dulu ceritanya kan gue kan sering remap yang ini nih. Datang 2021, gue bilang bisa. Gitu datang kok ditarik di ini nggak mau sama sekali. Ternyata beda. Jadi ibarat kata lebih gampang ngutak-ngatik mesin lama dong? Karena kan sebenarnya kita udah dari tahun 2016, jadi nguliknya lebih lama ya? Oh iya, udah lebih lama pengalaman di komputer yang ini tuh udah lebih banyak gitu. Mungkin nanti 2 tahun lagi bisa hatam lah ya? Nah, yang ini kebetulan gue baru dapat software baru, lumayan lah. Udah lumayan, udah bisa hampir menyamai yang ini. Tapi kalau yang di sini nih di 2020 ke bawah kita udah bisa bikin sampai 300 HP lebih juga bisa. Anjir. Nah, cuman ada tapinya dia udah ganti turbo, nozzle segala macam. Nah, yang di sini nih gue kasih lihat dia. Ini dia ganti apa aja nih? Ini paket komplit nih kalau gue bilang. Jadi di sini nih radiatornya diganti Koyorat. Ini yang racing lo punya masih pakai yang plastik bawaan pabrik. Terus ini intercoolernya nih kita udah ganti tuh. Ini pipanya yang merah-merah tuh. Ya.
aslinya tuh karet. Oke, ganti karet yang kan ini ganti aluminium. Kalau yang asli plastik ya? Aslinya plastik. Nah, kita lihat ya di sini langsung ya, di compare. Nih, yang gue bilang nih, ininya juga beda nih, Bro. Sama-sama 2020 sama 2 H. Kalau yang 2 H dia pakainya kayak klip begitu tuh. Jadi dia kayak BMW begini nih, model yang baru. Nah, cuma kan lu bisa lihat ya kalau dipencet kan kempos gini nih. Nah, jadi kalau kena bus ya dia ngembang-ngempes, lama-lama sobek. Oke. Terus ininya juga tuh plastik, ininya sampingnya plastik, ininya tipis. Intercooler itu. Ini juga plastik. Ini plastik nih ya? Bisa pecah kalau udah lama. Kalau baru mah enggak lah ya. Kalau 5 tahun ke atas biasanya suka pecah, beleberan air kemana-mana. Itu kejadian tuh di Mazda gue dulu. Oh pernah? Iya, pecah. Iya, tua kan, namanya plastik kena panas. Dan terus, itu lu pakai yang Coyorat ya? Coyorat, racing punya yang apa? Dia tebel lah pokoknya ya. Air lebih banyak, ngedinginin mesin lebih oke juga. Gitu. Oke, itu apa lagi terus bedanya? Yang lainnya bedanya di yang ini udah sampai ganti turbo, Bro. Jadi turbo standar sih nggak jebol. Turbo turbonya? Turbo di sini nih ngumpet. Oh, ntar gue bagi fotonya ya, yang lagi kita pasang tuh. Jadi turbo tuh kayak jantungnya lah dari si mobil diesel itu. Turbo ini yang bikin power, nambahin tenaga. Diganti turbo pakai merek? Jadi turbonya ini turbo hybrid. Pakai bentukannya masih kayak standar, tapi dia punya baling-balingnya tuh lebih gede. Kalau yang asli kayak baling-baling bambu kita bilang. Wah, Doraemon. Kecil, sering jebol. Kalau misalnya di boost terlalu tinggi, makanya kan kadang banyak orang tuning, dipolin semua, sering putus turbonya. Oke. Nah, yang ini berhubung yang punya gue kasih coba mobil ada tuh satu deh customer kita, dia ngerasain, enak sih mau ganti turbo. Cuman di 2021 gue belum pernah sampai ganti turbo. Oke. Karena ya itu software-nya kan segala macam beda ya. Beda ya. Tapi bisa, bukannya nggak bisa, tetap bisa. Nah, kali ini gue tuh pengen gini nih. Misi gue sekarang tuh pengen dipolin maksimal tapi yang jadi cepet deh gitu. Oke. Jadi cepet buat ngeblur ini nih syuting. Iya. Jadi cepet. Nggak yang pengen nginep. Maksimal tapi jadi cepet gitu. Kira-kira apa aja nih, Vin? Kalau itu kita bilang sih stage 2 kali ya. Jadi step 1 itu kan biasanya kayak model-model orang buat harian doang deh. Jadi pakai buat nganter anak segala macam, paling di remap sama filter diganti. Kan lu bilang lu udah ganti ya filter. Udah ganti. Filter udah ganti ya, tetap pakai box standar. Filter dalamnya ganti. Nah, step 2 kita ganti tuh. Ada yang mau full exhaust semuanya sampai belakang. Sama intercooler dan pipanya biasanya sih ganti. Tapi opsional, intercooler boleh ganti. Tapi pipa gue saranin ganti lah, karena kan standarnya karet tuh. Kalau radiator mungkin karena baru biarin aja dulu. Biarin aja dulu ya. Nah, kalau misalnya knalpot segala macam satu set itu ngaruh di performa pasti kan ya? Ngaruh ya? Ngaruh. Tapi sebenarnya aslinya si 2021 dia udah plong. Cuman di downpipe-nya tuh diameter dalamnya ada kayak restriktor kecil, jadi ditahan sehingga si turbonya nggak bisa spin lebih cepat lagi gitu lah. Nah, kita ganti ini tujuannya apa ya? Persiapan nanti lu mau lebih lagi, tapi tetap settingan jangan kita hajar pol, karena kan mobil ini turbo standar kita tahu nih ya sering rusak. Jadi mendingan main aman aja gitu. Mungkin target 195-200 HP udah cukup sih. Itu udah dari 1000 HP nggak bisa ya? Ganti mobil, ganti mesin 2 JJ. Si gebut gue. Oke, berarti fix nih ya. Intercooler ganti nggak menurut lo? Intercooler menurut gue tanggung ya, mending sekalian karena kan udah mau bongkar ini juga tuh. Ya lebih ganteng juga sih buat dilihat. Ada tulisan itunya tuh. Iya bener, biasa bolong-bolong sih nih. Iya, nanti lepas aja bumper aja. Custom. Iya. CRX gue di apa-apain enak tuh kayak Honda CRX. Itu ya, gue nonton mesin B ya, kalau nggak salah. Iya, B16. Iya, B16. Beli standalone ecu aja sih, nanti palingan dituning habis itu. Iya. Tapi internalnya ganti-ganti juga? Nggak. Standar? Nggak standar. Tuning aja? Iya, tuning aja. Itu tapi lu nggak ada rencana ya, naikin B18 apa gitu? Nggak. Tuning aja? Udah itu aja udah. Tuning aja paling. Ecunya pakai apa sekarang? Ecunya, aduh lupa gue pakai apa. Simbada mereka. Simbada? Apa bukan itu, Asus GeForce gitu? Gue nggak tahu. Nanti deh, bawa sini deh. Oke, berarti pipa ganti-ganti ya? Iya, pipa kita ganti. Intercooler ganti. Kita ada warna hitam, biru, merah. Ntar lu lihat langsung deh. Apa kita lihat ya sekarang barang-barangnya? Merah lah. Merah lah. Ya, yang terserah. Birunya gimana sih, ntar lihat deh. Ayo kita lihat. Intercooler. Terus intercooler silver. Nah, ini nih satu lagi nih kelupaan. Apa? Ini nih lumayan penting nih, mobil diesel. Jadi tuh mobil diesel itu kan terkenalnya jorok ya. Karena dia tuh gini, pembakaran mesin keluarin kalau apa dari aslinya nih, dari sini balik lagi ke turbo. Dia tuh dorong uap oli yang kotor, hasil sisa pembakaran. Nah, itu tuh yang bikin di pipa-pipa lu dalamnya kayak minyak-minyak hitam gitu, tau nggak? Oke, jadi solusinya apa tuh? Solusinya kita ada semacam tank gini nih, namanya oil catch tank.
tugasnya adalah buat nangkep uap oli tadi. Nah, HP ininya penuh, bukan, kita bisa itu bukan bensin kan? Bukan, ini kan? buat nangkep ini uap oli. Jadi kalau aslinya tuh dilangsungin. Nah, ada juga cara orang dibuang langsung ke kolong, cuma kan jorok ya. Jangan. Sama bau nantinya. Kalau ini jadi ditampung sini kotorannya sampai dia penuh, dia udah penuh kita kosongin gitu. Masang itu nggak lama kan? Enggak sih, Enggak ya? Ini kan cuma di ini doang gitu. Boleh. Terus sekalian deh, gue bingung knalpot iya apa enggak ya? Lu lihat dulu deh barangnya deh. Yuk kita lihat. Iya. Dan lu banyak ini ya, Evo ya? Evo Subaru lumayan lah. Yang ini lagi upgrade Matic nih kemarin. Upgrade apa? Transmisi lagi kita turunin, mau dibikin biar shifting lebih cepat sama buat handle power gede. Evo 10 nih. Tapi mobil gue tuh, Kijang gue bisa Innova gue bisa di torsi, bisa digedein ya? Oh gitu, dengan kita remap kan kita naikin torsi juga. Mantap. Power sama torsi naik. Oh ini barang-barangnya nih? Barang-barang udah siapin, knalpotnya. Ini downpipe-nya. Nah. Jadi ini downpipe, yang itu tuh, yang depan. Ini bikinan kita deh, udah siap pasang buat mobil Innova. Fortuner dia sama tuh bro. Oh Fortuner sama Innova sama? Sama, Innova Fortuner. Nah cuman yang gue bilang tadi, kalau lu mau ganti sampai knalpot belakang, ininya ntar kita ada yang versi pakai tabung reson, biar nggak dengung ke kabin lu. Kalau lu, gue cuma mau sampai sini doang deh, ininya kasih yang pelong aja. Karena kalau mobil diesel, turbo nggak terlalu berisik, udah diganti pelong juga. Oke. Kalau yang belakangnya kayak gimana tuh? Belakangnya bentar. Muffler tipe kan? Berarti mesti pakai BBK dong, Vin? Hah? Masih pakai BBK dong? Itu depan lu buat Innova tuh. Oh ini? Bukan. Racun. Ntar aja dah. BBK ntar aja udah. Peleknya gue masih kaleng. Sayang gak ditongolin. Gue sih pengennya nggak mau kencang-kencang sih. Gue tuh pengennya mobilnya tuh kencangnya tuh kalau misalnya gue bejek gas, ada lagu Mana nih Cuno, Ana nih Pinocchio, Ani itu tuh kayak gitu aja sih, minimal kayak gitu lah. Kita loket lagi nih apa nih si Mota nih. Oh, yang tadi dibilang madapin nih. Vin, ini si Mota yang tadi lu bilang ya, yang buat kotoran tuh ya? Yang casteng. Intercooler gak jadiin, ini pasti nih. Nah itu mau yang merah aja, itu yang bawahnya biru tuh kalau mau lihat. Oh biru. Jadi ini biru, merah, ada juga yang hitam cuman kurang wah ya. Kayak biasa aja gitu. Nggak kelihatan gantian. Racing sih merah ya? Lebih racing merah. Orang-orang pada demennya warna merah, kalau nggak yang silver biasanya. Iya merah ya dah. Biru, cuma kan ada orang konsepnya pelek biru, ini biru. Iya. Nah biasanya kalau buat yang udah sampai power naik ke 260 ke atas, dia orang ganti yang ini nih. BBK, kita pakai biasanya AP Racing. Belakang tromol kan? Belakangnya tromol, iya. Aslinya betul. kan? Ganti BBK tuh ribet gak sih? Agak ribet sih, biasanya depannya ya? Cukup lah. Kecuali mau bikin 1000 HP mungkin baru ganti kali ya. Iya. Nah ini namanya big bracket nih. Iya, kan rem gede lah, udah tahu dong. Ini yang AP Racing, tapi yang tipe street. Jadi yang warna merah. Biasa kalau yang Pro 5000 buat balap, dia warnanya kayak anodized gitu lah. Ya ini buat harian oke lah. Jadi ininya HP Racing dan dia udah kita siapin kit buat si mobil Innova gitu. Ininya nih. Ini kan apa? Center cap-nya ya, center cap, selang rem. Ini buat yang Innova putih tadi tuh, yang lagi nengge. Pesanan dia ini. Velgnya dia ganti juga tuh bro, pakai braid wheels. Gue juga ntar deh kalau ganti velg, ganti BBK deh. Mendingan lu punya velgnya berapa ya? 17 ya? Gue 16, tapi gue ada yang 18. Minimum 18 sih. BBS LM. Oh, ganteng dong. Iya, anodized coklat gitu, kayak T37. Kayak BMW aja, kayak Iya, bekas Mercy gue dulu. Oh iya, mantap, ganteng. Iya. Ya udah, ini nanti aja. Karena sih sebenarnya naik 30% sih rem standar masih oke. Iya. Ini. Terus ini ya. Iya, casteng. Lu udah filter kan lu udah punya tuh. Knalpot, mana knalpot? Knalpotnya tuh dia, di situ depannya. Itu dia, ini. HKS mereknya. HKS itu Jepang ya? HKS Jepang ya? Cuman mobil beginian kan di Jepang nggak ada bro. Ini produksi dari HKS Thailand. Oke. Jadi HKS juga punya pabrik selain di Jepang, dia ada di China sama di Thailand. Tapi ini under HKS Jepang kok. Nah ini sih sebenarnya buat Fortuner. Tapi Fortuner sama Innova sama, bisa oh gitu? Sama plug. Berarti ada yang perlu dilas-las nggak? Nggak ada, plug and play. Plug and play nih? Tinggal ceplok-ceplok. Anjing, puyeng nggak tuh? Depan mata lagi barang ada. Suaranya berisik nggak sih? Enak dah pokoknya, jadinya ada rumble gitu. Ini ada tabung reson. Kalau dilihat di sini ya? Jadi nggak terlalu berisik. Tabung resonnya ini untuk ngeredam suara, tapi yang di front pipe tadi kita juga tetap kasih reson biar nggak berisik. Ini bagian si tengah, ini yang bagian belakangnya nih. Oh, dia ada inian ya, biru-biru ya? Biru-biru. Apa namanya ini? Burning titanium burn gitu ya? Iya. Jadi ini bukan titanium bro, stainless steel sepuhan gitu lah ya. Ada yang biasa, ada yang karbon juga, cuman yang orang paling demen yang ini nih.
Biar ala-ala kayak itu dah, mobil-mobil racing. Jadi ala HKS kan gini nih. Tapi ini plug and play cuy? Plug and play, langsung. Jadi berarti nggak perlu downpipe itu? Beda, ini kan bagian belakang. Oh, itu depannya. Kan biar jadi full exhaust system. Iya. Kalau lu mau cuma depannya doang, belakang standar ya kurang sekut aja gitu kan. Iya sih. Kalau ini kan begitu dilihat, wih HKS cuy. Wih apaan nih gitu ada kan. tulisan HKS. Suara ngaruh kalau ini. Suara ngaruh? Suara ngaruh. Gue sih suara nggak mau gede-gede. Kan front pipe kita kasih yang reson. Oh oke. Aman kok, aman. Aman ya? Aman. Emang lu mau pakai audio gitu-gitu juga? Enggak. Cocok lah harusnya. Iya. Aman sih. Audio sih gue mau yang standar aja udah. Ini audio dari knalpot. Iya. Iya nggak ya ganti? Nah gimana ya? Lama nggak sih ngerjainnya? Enggak. Serius loh? Sore beres. Yang bener loh? Kan udah disiapin langsung. Jadi buat kakak Gopar. Jadi ya? yuk. Oke, langsung kita lanjut ya sini ya. Iya. Tuh mau kenal jadi belanja knalpot kan gua. Barang ready stock emang racun. Iya racun emang Bang Icot ya. Vin, tapi ntar kita komparasi dulu ya sebelum dan sesudah ya. Oh iya. Horsepower dan segala macam gitu. Lu mau kondisi full standarnya di dyno apa udah dipasang langsung dyno? Full standar dulu, kita dyno, baru... Boleh sih, cuman jadi rada lama nunggu dia adem kan soalnya kan. Kan lu dyno kan mesinnya panas banget tuh. Oh iya bener, jangan lama. Gue sih biasanya langsung udah pasang semua, baru nanti dyno sebelum sama sesudah tuning. Nah ini kan kebetulan data standar lu udah ada ya? Mobil yang sebelumnya kan? Yang full standar kita. Yang full standar ada. Nanti datanya kita komparasi dari yang ada aja ya? Iya, kita jadi langsung pasang aja. Kondisi standar kita mesti nunggu ademnya lama cuy. Karena mobil panas kan tuh, udah jam mesin. 2. Iya, ajar dah yuk, dari cepet. Siap. Let's go. Yuk. Oh ini sini nih kotor nih, dalaman kotor nih. Lo kaget lihat dalamnya. Oh iya. Nih gue mau kasih lihat ini ya. Ini dulu Land Cruiser ini nih model gini apa? 200 km 75.000. Dalamannya coy bisa dimakan nih. Wah ini kalau ada ready stock mas sekalian ya. Sayang ya. Ntar deh. Gampang lah. Itu gue siapin satu. Iya. Wow. Anjing. Ini kayak dodol. Tapi ada videonya ibu. Boleh. Diesel nih? Diesel nih. Tuh. Kayak ketangan itu kasih santan dikit enak. Sih kayak dodol beneran deh. Ini gara-gara apa ini? Jadi kalau mobil LC 200 dia tuh desain ruang bakarnya juga. Bisa numpuk kotoran. Dan orang sering pakai, ya sorry itu saya kan kadang pakai supir gitu. Duit gopek, udahlah isi biosolar aja sisanya kan lumayan gitu kan. Iya. Nah, jadi ya sering kayak begitu. Terus kalau enggak ya karena nggak pernah dibersihin, numpuk, beli bekas kan biasanya orang gini beli bekas terus kan. Yang dulunya gimana lu nggak tahu. Makanya beli gitu langsung bongkar deh mendingan kalau beli mobil gituan. Iya bener, lihat dalaman semua ya. Tapi makanya paling gila sih mobil ini sih Innova. Lu udah bekas tangan kelima aja masih enak gitu kan, nggak rusak-rusak. Iya. Mobil gitu ringkih. Ini ada yang kotor-kotor nih, Vin. Nah, ini yang gue bilang tadi ntar. Jadi kalau diesel, dia nggak pakai casteng aslinya di dalam marinya. Oh, hitam-hitam begini. Ini jadi hasil sisa dia punya ruang bakar, kan keluar hawa tuh. Nah, ini di dalam pipanya tuh begini.
Oke. Inilah yang bikin kotor, kerak ntar di ruang bakar lo. EGR, dia punya manifold, ini kan basah ya. Lama-lama kan kena panas apa dia berkerak. Nah, makanya perlu diginian nih. Nah kalau ini ntar dia numpuk nih bro di sini nih. Ini kan ada lubang ngintipnya nih. Sampai dia penuh sini. Nah ini kita buang dari bawah keluar. Oke. Kita keluar jangan diminum cuman itunya. Cara buangnya kopi susu lagi. Nyebutnya gampang. Lu bawa kemari aja nanti perawatannya. Kalau nggak misalnya ada mekanik, tinggal dilepasin dari ininya, bawahnya lu buka nih pakai kunci L nih. Ntar itu keluar tampung aja, lu bisa lihat. Jadi tiap 10.000 itu biasanya penuh. Nah jadi yang bisa diekspek setelah pasang dia nih, tiap 10.000 lu lihat mesin lu bersih. Kalau nggak lu bayangin nih kan oli-oli gini nih ya, hitam-hitam begitu. Ini masih oke, karena kan lu masih kilometer kecil. Kalau udah 100.000, waduh mesinnya tuh bergerak. Udah parah banget ya? Iya. Ini berapa duit nih kalau lu jual? Pasaran nih? Ini harga retail kita 3,5 juta. 3,5 juta? Udah pasang? Udah pasang. Plus, jadi dia selangnya kan gede tuh. Jadi banyak oil casting orang beli yang 500.000 pasti jebol, karena dia nggak buat diesel khusus. Kalau ini buat diesel kita develop. Lubangnya gede. Jadi setiap lagi servis mobil, ini dibuka doang ya? Iya, tinggal dibuka, ntar keluar dari bawah. Dan dalamnya kita bersihin ada kayak cairan bikinan kita gitu lah. Buat ngedissolve, kan minyak kan soalnya kan. Sip, sakut. Oke, sekarang kita coba. Ini belum di remap. Wah, anjing, gini udah enteng cuy. Bangsat. Anjing gini dong udah enteng cuy. Jauh. Gini doang sih udah enteng nih. Nah, udah dipasangin. Nanti kita akan tes di jalan. Enaknya gimana? Kita akan tes langsung di jalan tol. Setelah di remap, gue coba jalan-jalan dikit doang. Udah berasa banget entengnya kayak gimana. Gue penasaran ntar kalau di jalan tol. Tapi gue percaya sih tadi aja udah enteng ya. Ketika di jalan tol mungkin kayak pas napas panjang tuh akan lebih sekut lagi sih dibandingkan sebelumnya. Dan itu udah oke sih. Yakin gue. Biar pol lagi kita akan remap. Nah video remapnya besok ya. Itu dia. Thank you banget yang udah nonton Sekutu Motif kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Mantap. Suaranya nggak ember. Sekut. Lihat mau remap doang. Jadi belanja banyak. Total semua. Duh, nggak tahu gua. Ya, ntar deh.